Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu menyertai dan menuntun kita dalam kasih karunia-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang mengasihi dan peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pria bernama Dickson selama 72 tahun tidak pernah melihat orang tua biologisnya dan juga tidak pernah berjumpa dengan 5 saudara kandungnya. Saat berumur 3 tahun, Dickson diadopsi oleh suatu keluarga, dan selama masa adopsinya, ia tidak pernah bertemu dengan orang tua biologisnya. Aturan pemerintah saat itu membuat dia tidak dapat mengakses informasi tentang siapa sebenarnya orang tua kandungnya. Tapi kemudian adanya perubahan aturan di tahun 2019 membuat Dickson dapat mengakses informasi tentang keluarga kandungnya. Dan beberapa hari yang lalu, ia akhirnya dapat berjumpa dengan 5 orang saudaranya. Di usianya yang sudah 75 tahun, Dickson berkata bahwa pertemuan itu adalah sebuah mujizat Natal baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak peristiwa mujizat yang terjadi pada setiap orang secara pribadi di hari Natal. Tapi perlu kita sadari, mujizat yang terbesar yang menjadi fokus Natal adalah peristiwa mujizat di mana Allah menjadi manusia. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 14 ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Disebutkan dalam ayat ini bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan siapa firman itu? Dijelaskan dalam pasal 1 ini di ayatnya yang pertama, yaitu bahwa sang firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah menjadi manusia, dan itu adalah mujizat yang luar biasa yang terjadi karena kasih Allah kepada kita. Allah dapat melakukan segala sesuatu. Dia Maha Kuasa, dan Dia dapat menjadi seorang manusia. Ada yang mengatakan tidak mungkin Allah menjadi manusia. Pernyataan ini tidak benar sama sekali, sebab sangat mungkin bagi Allah untuk menjadi manusia. Pertama adalah karena Dia Maha Kuasa, dan yang kedua karena kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mujizat Allah menjadi manusia ini adalah mujizat yang tidak terbayangkan oleh kita manusia, bahwa Allah yang Maha Kudus, Maha Suci, Maha segala-galanya itu mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan kita. Tapi disinilah letak mujizatnya, bahwa pribadi Allah yang agung itu, yang maha tinggi, maha mulia,
mau mengosongkan dirinya untuk menjadi sama dengan kita, untuk keselamatan kita. Disitulah mujizatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat Natal di mana Allah menjadi manusia mengajarkan kita untuk merendahkan diri dan memiliki kerendahan hati seperti Tuhan yang Ia buktikan melalui kedatangannya. Biarlah mujizat ini terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari secara pribadi, di mana kita mau merendahkan diri di hadapan sesama kita dan juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab itulah sikap yang Tuhan kehendaki dari kita untuk kita nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari bersyukur karena Tuhan sudah datang menjadi manusia untuk berkorban dan menebus kita dari penghukuman akibat dosa. Dan sekali lagi mari hidup dalam kerendahan hati seperti Tuhan yang begitu rendah hati dan telah dibuktikannya melalui inkarnasinya sebagai manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Betapa Engkau Tuhan menyatakan kerendahan hati-Mu dengan mau datang berinkarnasi sebagai manusia sama seperti kami. Engkau merendahkan diri-Mu sekalipun Engkau adalah Allah. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur dan menyembah-Mu yang telah datang dan menebus kami. Sebab Engkaulah Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, yang layak dipuji dan disembah. Ajar kami juga Tuhan untuk menyatakan sikap benar dengan meneladani kerendahan hati-Mu, dimulai dalam tindakan dan sikap kami, dalam keluarga kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, lindungi kami dengan kuasa-Mu, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan nyatakan mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.